teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Melancholia yang part ketiga. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode kali ini terlihat Yunwo yang berada di rapat direksi. Di sini dia membeberkan bukti korupsi yang dilakukan oleh Jung-a untuk memperkaya diri sendiri. Bukti itu membuat ayah Jung-a sangat marah dan memutuskan untuk menghentikan Jung-a sementara dari posisinya sebagai direktur SMA Asung. Meskipun Jung-a mencoba meyakinkan ayahnya jika semua itu adalah kesalahpahaman dan meminta waktu untuk membuktikan kebenarannya, keputusan tetap diambil. Setelah rapat, Jung-a memerintahkan bawahannya untuk mengambil alih tugasnya sementara waktu. Di sisi lain, Yeon-soo yang mengetahui berita tentang rekaman pengakuan Seng-yu merasa khawatir. Dia kemudian menemui Yerin untuk membicarakan situasi tersebut. Yeon-soo menegur Yerin, menuduhnya tak tahu malu atas perbuatannya. Namun, Yerin justru balik menyalahkan Yeon-soo, menganggap jika karena Yeon-soo, karir Seng-yu menjadi hancur. Yeon-soo yang menyadari jika Yerin menyukai Seng-yu, menegaskan jika apapun yang Yerin lakukan tak akan membuat Seng-yu mencintainya. Dia menyarankan Yerin untuk berhenti melakukan hal-hal yang hanya akan memperburuk keadaannya sendiri. Tersinggung dengan perkataan Yeon-soo, Yerin melampiaskan emosinya dengan mengemudi secara ugal-ugalan. Akan tetapi, beruntungnya Kyu-young berhasil menghentikannya tepat waktu. Yeon-soo yang terus mencoba menghubungi Seng-yu, dia tak pernah mendapatkan jawaban. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk menemuinya. Namun, di saat keluar rumah, dia justru bertemu Seng-yu yang sudah menunggunya di depan. Seng-yu dengan penuh penyesalan, dia meminta maaf kepada Yeon-soo karena merasa telah mengacaukan segalanya. Dia menjelaskan jika tujuannya hanya ingin membuktikan jika Yeon-soo tak bersalah. Namun, tindakan tersebut berujung pada kekacauan. Di dalam momen penuh emosi, Seng-yu mengakui jika semua yang dia lakukan didorong oleh cintanya yang besar kepada Yeon-soo. Dengan air mata, dia memeluk Yeon-soo dan mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. 다 제자리로 돌려놓고 싶었는데. 백승유, 나 봐. Di sekolah, si An yang sedang mengikuti ujian merasa tertekan karena nilainya terus menurun. Melihat hal ini, Jina memanfaatkan kesempatan untuk mengejeknya. Si An yang merasa ada sesuatu yang mencurigakan, dia memperhatikan kertas ujian Jina dan menyadari jika beberapa rumus penting tak ada dalam jawabannya. Hal ini membuat si An yakin jika Jina telah mendapatkan kunci jawaban sebelumnya. Di sisi lain, Minjun yang merasa terancam oleh laporan Seng-yu menggelar konferensi pers untuk membantah tuduhan tersebut. Dia menegaskan jika tuduhan itu adalah fitnah yang dirancang untuk merusak reputasinya. Dia bahkan berencana melaporkan balik Seng-yu atas pencemaran nama baik. Namun, di tengah konferensi pers, Pak Han tiba-tiba muncul, mengejutkan Minjun dan semua yang hadir. Minjun kemudian mengajak Pak Han untuk berbicara secara pribadi. Di dalam pertemuan itu, Pak Han mengungkapkan jika Seng-yu telah meminta dirinya untuk menjadi saksi dan membongkar semua kejahatan di SMA Asung. Namun, alih-alih merasa khawatir, Minjun meremehkan pernyataan Pak Han dan meninggalkannya begitu saja. Sementara Jung-a diberhentikan sementara, posisinya sebagai direktur digantikan oleh Pak Choi. Pak Choi yang awalnya hanya menggantikan sementara mulai tergoda untuk merebut jabatan tersebut. Dia bahkan menutup papan nama Jung-a di meja kantor sebagai simbol ambisinya. Sementara itu, Yeon-soo dan Seng-yu menikmati waktu mereka bersama di sebuah museum musik, menikmati alunan piano yang dimainkan oleh seorang pengunjung. Mereka kemudian melanjutkan waktu ke studio musik. Di sisi lain, para orang tua murid yang mengetahui Jung-a diberhentikan datang ke sekolah untuk meminta penjelasan. Himi yang merasa kesal dengan Jung-a memanfaatkan situasi ini dengan menyebarkan rumor tentang perselingkuhan Jung-a. Di dalam situasi yang mengejutkan, Jung-a akhirnya mengakui jika dirinya berselingkuh dengan Minjun. Pengakuan ini membuat Himi semakin kesal dan pergi meninggalkannya. Ketika Seng-yu berada di studio musik bersama Yeon-soo, dia mendapat telepon mendesak yang mengabarkan jika Minjun telah melaporkannya atas tuduhan pencemaran nama baik. Seng-yu pun pamit sebentar untuk mengangkat telepon tersebut. Namun di saat dia kembali, Yeon-soo tak lagi berada di studio. Hal itu membuat Seng-yu panik dan langsung mencarinya.
Di tempat lain, Minjun dan Jung Ah terlibat pertengkaran sengit. Minjun marah besar karena Jung Ah telah memberitahu istrinya tentang hubungan mereka. Dan tanpa mereka sadari, Yerin mendengar seluruh percakapan tersebut. Dengan emosi yang sudah memuncak, Yerin masuk dan mengungkapkan rasa kecewanya. Dia menyatakan jika mulai saat ini dia tak akan lagi menuruti perintah Jung Ah maupun sang ayah. 거짓말이야. 당신이 날 속인 거야. 나 이제 저 여자한테 이용 안 당해. Keesokan harinya, Sang Yi memenuhi panggilan polisi. Begitu juga dengan Minjun dan Jung Ah. Di saat memberikan keterangan, tiba-tiba para saksi dari kedua belah pihak datang. Di sini, Pahan mendukung Sang Yu, sementara Yeonsu hadir untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Jung Ah dan Minjun. Kesaksian Pahan cukup kuat sehingga polisi melakukan penggeledahan di rumah Minjun yang mengungkap berbagai bukti kecurangan, termasuk keterlibatan Himi dalam pengambilan lembar jawaban ujian. Himi pun ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap. Minjun yang mengetahui hal ini memohon kepada Himi untuk tak memberikan pernyataan apapun sebelum dia hadir bersama pengacaranya. Sementara itu, Yerin yang merasa hidupnya hancur bertemu dengan Sang Yu. Di dalam momen ini, Yerin meminta Sang Yu untuk memandang rendah dirinya karena merasa telah menjadi orang yang jahat. Namun, Sang Yu justru menyemangatinya, meyakinkan Yerin jika dia masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan, termasuk menghentikan Jung Ah yang telah mengorbankan ibunya demi ambisi pribadi. Setelah Sang Yu pergi, Yerin pun memutuskan untuk menemui Jung Ah. Dan di saat dia bertemu, Yerin dengan tegas menyatakan jika dirinya tak akan membiarkan Jung Ah lolos begitu saja. Namun Jung Ah malah memperingatkan Yerin agar tetap tenang jika tak ingin hidupnya ikut hancur. Sementara itu, di sekolah, Sian menemukan sebuah buku di tas Jina yang sama persis dengan buku yang dia dapatkan dari Yeonsu untuk mempersiapkan ujian. Hal ini membuat Sian bingung, karena dia tahu jika buku tersebut sudah tak beredar lagi sejak Yeonsu meninggalkan tempat kursus. Setelah kembali ke dalam kelas, Jina tiba-tiba menerima pesan dari Sian yang mengajaknya bertemu segera. Sian juga mengirimkan foto buku yang sebelumnya ditemukan di tas Jina. Dan hal itu membuat Jina panik. Di waktu yang sama, Sian menghubungi Yeonsu untuk memberitahu temuannya. Namun, pembicaraan tiba-tiba terputus karena Sian dipanggil oleh seseorang. Sementara di ruang rapat, Yunwo dan Jung Ah diminta keluar karena proses pemilihan dewan direksi akan segera dimulai. Di sisi lain, Sang Yu yang mencoba menghubungi Sian mendengar suara teriakan para murid dari ruang seni. Di saat diperiksa, dia menemukan Sian terkapar dengan kepala berlumuran darah. 시안아 너 괜찮아? 어? Selang beberapa waktu, ambulans segera datang untuk membawa Sian ke rumah sakit. Yeonsu yang diberitahu oleh Sang Yu langsung bergegas ke rumah sakit. Setelah beberapa waktu, hasil rapat keluar, dan Jung Ah terpilih sebagai dewan direksi yayasan yang baru. Di rumah sakit, Yeonsu bertanya kepada Sang Yu kapan kejadian itu terjadi. Sang Yu menjelaskan jika dia menemui Sian sekitar pukul 12 siang, tepat setelah panggilan dari Sian. Yeonsu menambahkan jika dia sempat mendengar suara seseorang memanggil Sian sebelum telepon terputus. Dan keduanya mencurigai jika Sian sengaja dilukai oleh seseorang. Polisi yang menyelidiki lokasi kejadian menanyakan kepada para siswa. Namun mereka mengaku tak melihat siapapun di dekat Sian sebelum insiden terjadi. Di waktu yang sama, Jung Ah menerima panggilan dari Jina yang berbicara sambil menangis. Dengan panik, Jung Ah segera kembali ke sekolah dan menemukan Jina bersembunyi di ruangannya ketakutan. Ketika ditanya, Jina akhirnya mengaku jika dialah yang telah melukai Sian. Pengakuan ini membuat Jung Ah sangat marah. Sementara itu, Sang Yu diberitahu oleh seorang guru jika sebelum kejadian, Jina terlihat pergi ke ruang seni sambil mengungkapkan niat untuk menghabisi Sian. Namun, kesaksian guru itu belum cukup kuat karena dia hanya mendengar pernyataan Jina tanpa menyaksikan langsung kejadian tersebut. Sang Yu dan Yeonsu ditemani penyidik menemui Jung Ah untuk menanyakan keberadaan Jina. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, jika Jina harus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, Jung Ah menyangkal dan terus menyembunyikan Jina, bahkan memanggil pengacara untuk melindunginya. Akhirnya, mereka diberi waktu hingga keesokan hari untuk menyerahkan Jina. 참고인 조사하러 오겠습니다. 진 알겠습니다. 학생이랑 꼭 면담할 수 있게 해주세요. 가요. Di rumah, Jung Ah menginterogasi Jina setelah mendapatkan bukti berupa rekaman CCTV dan pernyataan saksi yang menyebutkan jika Jina mengancam akan menghabisi Sian. Jina menjelaskan jika ucapannya hanya spontan karena dia sedang marah, dan dia tak pernah berniat untuk melukai Sian. Dia mengklaim insiden itu hanyalah sebuah kecelakaan.
Namun Jung-ah tak mempercayai Jina, terutama karena dia tahu hubungan buruk antara Jina dan Sian. Jung-ah memerintahkan Jina untuk tak memberikan pernyataan apapun kepada polisi. Dia khawatir jika Jina mengaku bukan hanya Jina yang akan masuk penjara, namun juga reputasi Jung-ah yang akan hancur. 경찰서에서 글로벌인 집안. 그러니까 실수하지 마. 엄마. Sementara itu, Jina yang merasa gelisah dengan tindakannya mencoba melarikan diri dari rumah. Jung-ah yang dapat menemukan keberadaannya menjadi semakin panik dan langsung pergi ke rumah Yunwo untuk mencarinya. Namun ternyata Jina pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Sian. Ketika perawat memberitahu Yeonsu tentang keberadaan Jina, dia segera pergi untuk mengejarnya. Beruntung, Seng-yu datang dan berhasil menghentikan Jina. Setelah berhasil menenangkan Jina, Yeonsu memberitahu jika dia memiliki bukti rekaman yang menunjukkan di saat Jina melakukan tindakan curang di tempat meditasi, serta beberapa catatan pelanggaran lain yang pernah dia lakukan. Yeonsu kemudian mengatakan jika dirinya bersedia menghapus semua bukti tersebut, asalkan Jina mau mengungkapkan kejadian yang sebenarnya tentang kecelakaan yang menimpa Sian. Jina yang ketakutan pun akhirnya menceritakan jika pada saat itu dia menemui Sian di ruang seni. Dia mengaku marah karena Sian memotret bukunya tanpa izin, sehingga dia mencoba mengambil ponsel Sian dari tangannya. Setelah beberapa kali gagal, Jina akhirnya mendorong Sian yang kemudian terjatuh dan mengenai bangku di dekatnya. Patung yang ada di atas bangku itu pun terjatuh dan mengenai kepala Sian. Jina menangis dan menjelaskan jika semua itu terjadi secara tak sengaja dan dia tak pernah berniat untuk melukai Sian. Mendengar penjelasan itu, Yeonsu percaya kepadanya dan hal itu membuat Jina sangat terkejut karena selama ini ibunya tak pernah mempercayainya. Di ruang perawatan, Jina menemui Sian untuk meminta maaf atas kejadian itu, mengakui jika dia tak sengaja menyebabkan Sian terluka. Setelah itu, Jina pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan penuh mengenai kecelakaan yang menimpa Sian. Jung-ah yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah dan panik. Namun, setelah penyidik mengonfirmasi jika kecelakaan itu memang tak disengaja, Jung-ah pun merasa lega. Di tengah rapat pemilihan Dewan Yayasan, Jung-ah yang hadir sebagai satu-satunya kandidat akhirnya terpilih menjadi pimpinan yayasan yang baru. Namun, tak lama kemudian muncul berita mengenai kasus korupsi yang melibatkan Jung-ah dan kelompoknya di SMA Asung. Dan hal itu membuatnya semakin panik dan kebingungan. Sementara itu, Yunwo terlihat menikmati kehancuran Jung-ah sambil menikmati hidangan di depannya. Di sisi lain, polisi mulai menggeledah SMA Asung dan menemukan berangkas yang terkunci. Ketika dibuka, berangkas itu ternyata kosong. Ternyata semua dokumen penting yang ada di dalamnya telah diambil oleh Jina untuk diserahkan kepada Yeonsu sebagai bukti kejahatan ibunya. Tak hanya Jina, Pak Choi juga memberikan bukti lain kepada Seng-yu berupa dokumen kebocoran soal. Pak Choi pun mengatakan jika dirinya siap menerima segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Sementara itu, ayah Yeonsu terlihat sedang menemani Sian di rumah sakit. Tak lama kemudian, Seng-yu dan Yeonsu datang, dan keduanya merasa sangat senang ketika melihat Sian yang sudah siuman. Di keesokan harinya, Jung-ah, Min-jun, Menteri Pendidikan, dan beberapa pihak lainnya terlihat sedang diinterogasi oleh pihak berwajib. Di sini mereka terlihat saling menyalahkan satu sama lain. Di dalam gedung Kementerian Pendidikan, Seng-yu hadir untuk menunjukkan semua bukti yang dia miliki kepada publik. Terlihat, Yeri yang datang sebagai saksi untuk mendukung kesaksian Seng-yu. Dirinya mengakui jika pernah mendapatkan bocoran soal di saat masih duduk di bangku SMA Asung. Di saat Yeonsu dan Seng-yu sedang membereskan buku-buku milik ayahnya, Seng-yu tanpa sengaja menemukan banyak kertas catatan yang berisi hipotesis matematika yang berhasil dipecahkan oleh sang ayah. Mengetahui hal itu, Yeonsu langsung meminta Seng-yu untuk melanjutkan hipotesis ayahnya agar dia bisa mendapatkan penghargaannya kembali. Hingga tak terasa, 3 tahun pun telah berlalu. Terlihat Yeonsu yang mengajar matematika di sebuah sekolah. Kemudian dia memberikan buku hasil karya Seng-yu kepada salah satu muridnya. Setelah selesai, Yeonsu pergi ke pusat rehabilitasi untuk menemui Jina yang sedang merawat ibunya sendirian. Jung-ah yang melihat kedatangan Yeonsu, dia pun meminta maaf atas semua yang telah terjadi selama ini. Di rumah, Yeonsu sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kepulangan Sian setelah studi dari luar negeri. Ketika bertemu, Sian langsung memberikan hasil tesis matematika kepada Yeonsu. Kemudian dia membahas tentang keberadaan Seng-yu, dan hal itu membuat dirinya merasa khawatir.
karena selama 3 tahun ini Seng Yu sulit untuk dihubungi. Karena sebenarnya dia berharap Seng Yu bisa hadir di saat dirinya mendapatkan penghargaan sebagai matematikawan muda. Yeonsu menjelaskan jika saat ini Seng Yu sedang sibuk mengerjakan hipotesis mendiang ayahnya. Dan untuk sementara waktu, Seng Yu memfokuskan diri pada urusan tersebut. Yeonsu kemudian membuat grup obrolan matematika dan memberikan soal kepada anggotanya. Namun ada satu akun anonim dengan nama Trikas yang selalu menjawab pertanyaan dengan sangat cepat. Akan tetapi, Yeonsu tak mengetahui jika akun anonim itu milik Seng Yu. Begitupun dengan Seng Yu yang tak mengetahui jika grup tersebut dikelola oleh Yeonsu. Karena Yeonsu juga menggunakan akun anonim dengan nama Hardy. Di keesokan harinya, Sian yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai matematikawan muda memenuhi janjinya kepada Yeonsu untuk mengalungkan medali penghargaannya. Tak lama kemudian, seorang wanita datang untuk memberikan buket bunga kepada Sian. Yang ternyata berasal dari Seng Yu yang tak bisa hadir karena urusan mendadak. Seng Yu kemudian menemui profesornya dan mendapat ucapan selamat karena dirinya berhasil memecahkan hipotesis yang tak bisa diselesaikan oleh matematikawan lain. Karena tesisnya akan segera diterbitkan, Seng Yu menghubungi Hardy untuk bertemu di aula seni Hancock. Karena dirinya ingin memperlihatkan hasil tesisnya sekaligus berterima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini. Di keesokan harinya, Seng Yu pergi ke aula seni Hancock untuk bertemu dengan Hardy. Sambil duduk, Seng Yu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Hardy. Namun, Yeonsu tanpa sengaja meninggalkan ponselnya di dalam taksi, sehingga dia tak mengetahui pesan yang dikirimkan oleh Seng Yu. Di sini, Seng Yu yang tak kunjung melihat keberadaan Hardy akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun, saat di jalan, salju pun tiba-tiba turun, dan dia baru menyadari jika payungnya tertinggal di depan aula. Ketika hendak kembali untuk mengambil payungnya, Seng Yu melihat sosok Hardy dari belakang. Setelah berbalik, ternyata orang itu adalah Yeonsu. Dan hal itu membuat mereka berdua sangat terkejut. Setelah itu, mereka berdua pergi ke satu tempat untuk saling melepaskan rasa rindu. Dengan menggunakan teori matematika, Seng Yu kembali mengungkapkan perasaannya kepada Yeonsu. Dan kali ini, Yeonsu akhirnya menerima pernyataan cinta dari Seng Yu. Hingga akhirnya, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jika X ditambah 1 per X sama dengan 3, berapakah nilai dari X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat? Kita mulai dari informasi yang diberikan. X ditambah 1 per X sama dengan 3. Untuk mencari X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat, kita perlu mengkuadratkan kedua sisinya. Hasil kuadrat dari X ditambah 1 per X adalah X kuadrat ditambah 2 ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Lalu kita kurangi angka 2 dari hasil tersebut, sehingga X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 9 dikurangi 2, yaitu 7. Jadi nilai dari X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat adalah 7. Ya begitulah kira-kira. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.